Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang materi bagaimana kalian bisa menentukan ide pokok suatu bacaan atau teks, sehingga dalam KD 3.1 ini kalian bisa menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Nah, apa-apa saja yang bisa kita pelajari dalam menentukan ide pokok suatu bacaan? Kita awali dengan kalian harus paham dulu bahwa teks bacaan itu biasanya disebut dengan paragraf. Teks suatu bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi yang harus kalian pahami adalah bahwa suatu paragraf terdiri atas satu kalimat utama. Satu paragraf hanya memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Ustazah ulangi, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi, dalam suatu paragraf itu terdapat kalimat utama yang nanti akan dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama sendiri biasanya ada yang di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Seperti itu penjelasan tentang paragraf. Kalian bisa pahami paragraf itu bagaimana dan lain-lain. Nanti Ustazah akan kasih contohnya. Ustazah akan lanjutkan tentang jenis-jenis paragraf itu sendiri apa. Setelah kalian pahami tentang paragraf, maka kalian juga akan mengetahui apa-apa saja jenis paragraf itu. Letak kalimat utama sangat menentukan jenis-jenis paragraf itu sendiri. Jadi, jenis-jenis paragraf itu tergantung dari letak kalimat utamanya. Paragraf yang kalimat utamanya di depan maka disebut paragraf deduktif. Sementara paragraf dengan kalimat utama di akhir disebut paragraf induktif. Paragraf dengan kalimat utama di awal dan di akhir disebut paragraf campuran atau juga sering disebut dengan paragraf deduktif induktif. Nah, berarti jenis-jenis paragraf itu ada 3, yaitu deduktif, induktif, atau campuran. Itu yang kalian harus ketahui tentang jenis-jenis paragraf. Terus selanjutnya kita pada paragraf itu sendiri, yaitu tentang bagaimana menentukan kalimat utama. Ingat, satu paragraf itu mempunyai satu kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Yang pertama adalah bacalah dengan cermat kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Setiap membaca paragraf, kalian amati dengan cermat kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Yang kedua, bacalah kembali kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ustazah ulangi, Yang kedua adalah
Bacalah kembali kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf tersebut. Setelah mengulangi kalimat pertama dan kalimat yang terakhir, maka tentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat itu. Ingat bahwa jenis paragraf ada 3, yang kalimat utamanya di depan, ada yang di akhir, ada yang di awal-awal paragraf, atau bahkan ada yang di awal dan di akhir. Maka yang ketiga ini, setelah membaca dengan cermat, setelah melihat kalimat pertama dan terakhir, baru kalian menentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang menentukan kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat-kalimat utama. Nah, untuk menentukan kalimat penjelas, kita lihat kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Maka kalimat penjelas itu bisa juga disebut dengan kalimat pendukung. Kalimat penjelas harus membuat paragraf itu menjadi logis, padu, dan saling berhubungan. Jadi kalimat penjelas itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi dia harus membuat kalimat atau paragraf itu menjadi padu dan saling berhubungan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bacalah dengan cermat kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Yang kedua, cermati kalimat utamanya. Jadi, untuk menentukan kalimat penjelasnya, kalian juga harus tetap temukan kalimat utamanya. Kalimat utama tadi sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana cara mencari atau menentukan kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas berisi informasi yang berkaitan dengan kalimat utama. Yang namanya kalimat penjelas itu pasti berisi informasi yang berhubungan dengan kalimat utama. Jika ada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat utama, maka itu bukan kalimat penjelas. Insya Allah jelas ya, tadi yang sudah Ustazah jelaskan, yang Ustazah sampaikan tentang bagaimana menentukan kalimat penjelas. Kita pada pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ide pokok. Apa ide pokok itu? Ide pokok itu bisa juga disebut gagasan pokok atau bisa juga disebut gagasan utama. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa nama lain dari ide pokok? Maka jawabannya adalah bisa dikatakan gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Jadi, ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf yang tadi disebut dengan paragraf deduktif, atau di akhir paragraf disebut induktif, atau di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif induktif, atau dalam seluruh paragraf. Ya, terus bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf? Cara menentukan ide pokok suatu paragraf yang pertama adalah menjawab pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu menanyakan penjelasan atau permasalahan. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan kata mengapa. Kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab
timbulnya suatu masalah atau peristiwa dalam bacaan. Biasanya ditandai dengan kata karena atau sebab. Itu cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yaitu bisa kita buat pertanyaan dulu dengan pertanyaan bagaimana, dan bisa juga kita buat pertanyaan dengan pertanyaan mengapa. Lalu nanti kita jawab, dan jawabannya itu mencari dalam paragraf tersebut. Seperti itu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu. Jadi, dalam paragraf narasi ini penulis berusaha atau punya tujuan bagaimana cerita, peristiwa dan kejadian itu yang betul-betul dirasakan oleh si pembaca, sehingga seolah-olah pembaca itu mengalami sendiri kejadian itu. Nah, biasanya unsur dalam cerita paragraf narasi itu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah tokoh. Biasanya ada tokohnya dalam paragraf narasi itu. Terus adanya sebuah kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, adanya latar baik latar tempat, waktu atau suasana. Jadi dia punya latar, misalnya tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana gitu. 3 unsur ini nanti yang menentukan bagaimana sebuah paragraf itu disebut paragraf narasi. Selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Jadi, seolah-olah pembaca itu disuruh melihat sendiri oleh si penulis bahwa dia melihat sendiri objek yang diceritakan atau objek yang digambarkan. Paragraf ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Rinciannya lebih ditekankan dengan penggunaan panca indera. Aspek yang digambarkan biasanya tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Ini yang disebut dengan paragraf deskripsi. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan dengan sejelas-jelasnya sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya adalah agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Paragraf ini berisi tentang petunjuk cara atau instruksi melakukan atau membuat sesuatu. Nah, itu ya untuk paragraf eksposisi. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau,
membujuk atau merayu pembaca sehingga ia tergiur atau terpengaruh untuk mengikuti kemauan penulis. Nah, berarti biasanya paragraf persuasi itu biasanya digunakan untuk demo gitu ya, untuk paragraf yang disampaikan oleh seorang orator gitu. Nah, atau orang yang melakukan orasi. Itu biasanya dia pakai paragraf persuasi sehingga biasanya ada berupa kata-kata himbauan atau mungkin membujuk atau merayu gitu ya, sehingga pembaca itu terpengaruh gitu untuk melakukan apa yang dia sampaikan. Itu namanya paragraf persuasi. Nah, ini ada contoh ya. Bagaimana cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Misal, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 3 kalimat. Burung pelikan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia yang beriklim hangat. Itu kalimat pertama. Biasanya mereka tinggal dekat sumber air. Itu kalimat kedua. Mereka juga dikenal sebagai jenis burung air. Itu adalah kalimat yang ketiga. Dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Maka kita bisa tentukan di mana kalimat utamanya. Nah, itu bawahnya ada. Kalimat utamanya berarti ada di dalam kalimat yang pertama, yaitu burung pelikan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia yang beriklim hangat. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Sementara mana kalimat penjelasnya? Berarti kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat kedua dan ketiga. Sehingga kita bisa lihat jenis paragrafnya paragraf apa ya? Ternyata paragraf ini disebut paragraf deduktif, yaitu yang kalimat utamanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Begitu kiranya penjelasan Ustazah. Terus bagaimana dengan ide pokok dari paragraf itu? Ingat tadi, ide pokok paragraf itu terdapat dalam kalimat utama. Ustazah ulangi sekali lagi bahwa ide pokok suatu paragraf itu terdapat dalam kalimat utama. Kita lihat dari paragraf ini, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu burung pelikan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia yang beriklim hangat. Sehingga kita bisa menentukan ide pokok paragraf ini, yaitu burung pelikan hidup di iklim hangat. Demikian yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang bagaimana menentukan ide pokok, sehingga kalian harus mengenal dulu mana dalam menentukan ide pokok itu ternyata kalian harus tahu tentang paragraf, tahu tentang kalimat utama, tahu tentang kalimat penjelas, tahu tentang jenis-jenis paragrafnya, dan yang terakhir adalah macam-macam paragraf. Ada 5 pokok sub bahasan kita hari ini, sehingga kalian akan yakin bisa menentukan bagaimana ide pokok suatu paragraf dalam bacaan, baik nanti secara tertulis, ataupun secara lisan. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga kalian bisa memahami semua dari awal sampai akhir. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.